Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai asuhan keperawatan kritis, cerebrovascular accident atau CVA. Namun sebelum memulai pemaparan, izinkan saya Natasha Putri sebagai moderator untuk membacakan nama-nama anggota kami yang akan membacakan materi hari ini. Yaitu ada Aula Dila, Diki Bagus, Heni Novianti, Intan Permatasari, Lani Oktaviani, Lianda Nurmiati, Nurul Fuadah, Rara Kunanti, Rory Revizah, dan Yuli. Baiklah, untuk pemaparan materi akan dimulai oleh Aula Dila. Kepada Saudari Aula Dila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Natasha selaku moderator. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang kasus CFA, yaitu yang pertama, Tuan Bambang, umur 66 tahun, pasien dirawat di bagian saraf karena tidak bisa berjalan yang disebabkan kelemahan pada posisi tubuh sebelah kanan yang terjadi secara tiba-tiba. Kurang lebih 3 jam, SMRS saat penderita sedang beraktivitas tiba-tiba mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai seisi tubuh sebelah kanan tanpa disertai penurunan kesadaran. Saat serangan, penderita mengalami sakit kepala, mual muntah, tidak disertai dengan kejang, tidak terdapat gangguan rasa pada seisi tubuh yang mengalami kelemahan. Penderita sehari-hari menggunakan lengan kanan untuk beraktivitas. Penderita tidak dapat mengungkapkan isi pikirannya secara lisan, tulisan, dan isyarat. Saat penderita berbicara, mulutnya menengok ke arah kanan dan bicaranya pelo. Saat serangan, penderita tidak mengalami jantung yang berdebar-debar disertai dengan sesak napas. Penderita memiliki riwayat darah tinggi sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. Penderita tidak rutin minum obat dan kontrol secara teratur. Riwayat penyakit yaitu memiliki penyakit diabetes mellitus tidak ada. Riwayat trauma tidak ada. Riwayat jantung sebelumnya tidak ada. Penyakit seperti ini dialami untuk pertama kalinya. Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan GCS 13, E4, M5, V4 dengan suhu tubuh yaitu 36 derajat 5 Celcius, nadi 83 kali per menit dengan pernapasan 20 kali per menit dan tekanan darah 140/100. Berat badan pasien yaitu 58 kg dan dengan tinggi badan 168 cm. Baiklah. Lanjut. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Aula Dila. Pengkajian. 1. Data umum. A. Identitas. Nama Tuan B, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki. Diagnosa medis, cerebrovascular accident atau CFA. 2. Riwayat kesehatan. B. Keluhan utamanya, klien mengatakan mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai, seisi tubuh yang mengalami kelemahan saat serangan penderita. Sakit kepala, mual muntah, tidak ada, tidak disertai kejang. C. Dirawat sakit sekarang. Klien dirawat di bagian saraf karena tidak bisa berjalan yang disebabkan kelemahan pada seisi tubuh sebelah kanan yang terjadi secara tiba-tiba.
kurang lebih 3 jam sebelum masuk rumah sakit, saat penderita sedang beraktivitas, tiba-tiba penderita mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai seisi tubuh sebelah kanan tanpa disertai penurunan kesadaran. D. Riwayat penyakit terdahulu, klien mengatakan memiliki riwayat penyakit darah tinggi sejak 4 tahun yang lalu. Riwayat alergi, tidak ada riwayat alergi obat-obatan. Baiklah. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Kesadarannya kompos mentis, CGS 13, E-nya 4, M-nya 5, F-nya 4. TTV, tekanan darah 140/110 EMHg, nadi 20 kali per menit, RR 83 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, PB 58, TB 168 cm. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Diki. Baik, terima kasih. Selanjutnya head to toe. Rambut bersih, rambut tampak sehat, tampak ada uban, tanah kepala bersih, wajah terdapat palpasi, mata, fungsi penglihatan baik, hidung, fungsi penciuman baik, mulut dan gigi, terjadi palpasi pada mulut sebelah kanan, telinga, fungsi pendengaran baik, leher, ada kekakuan pada bagian kanan, torak dan paru, infeksi, simetris antara dada kanan dan kiri, tidak terdapat pembekakan. Palpasi, tidak terdapat benjolan dan nyeri tekan. Perkusi sonor, auskultasi fasikuler. Lanjut. Jantung, infeksi, tidak terdapat pembekakan, ictus cordis nampak. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, perkusi pekak, auskultasi suara jantung normal, abdomen. Infeksi simetris, tidak nampak asites, auskultasi, bising usus normal, 8 kali per menit. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan dan benjolan, perkusi suara timpani, ekstremitas. Mengalami kelemahan pada bagian sebelah kiri, baik ekstremitas atas dan bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Fitri. Baiklah, untuk pemeriksaan neurologi CGS 13 dengan E4, M5, dan P4. Tanda-tanda perangsangan otak. Tidak terdapat kejang saat terjadinya serangan. Fungsi sensorik, tidak terdapat gangguan rasa pada seisi bagian tubuh yang mengalami kelemahan. Fungsi motorik, mengalami kelemahan otot pada bagian lengan dan tungkai seisi tubuh sebelah kanan. Gangguan bicara, tidak bisa mengungkapkan isi pikiran secara lisan, tulisan, dan isyarat. Pemeriksaan saraf kranial. 1. Olfaktorius, sensorik, pasien dapat membedakan bau. 2. Optikus, sensorik, tidak ada gangguan pada penglihatan. 3. Okulomotor, motorik, dilatasi reaksi pupil normal, terjadi pengecilan pupil ketika ada pantulan cahaya. 4. Trochlearis, motorik, tidak ada gangguan dalam pergerakan bola mata. 5. Trigeminalis, sensorik motorik, wajah perot, ada gangguan pada saat mengunyah. 6. Abducens, motorik, tidak dapat menggerakkan bola mata ke samping. 7. Pasiali motorik, terdapat gangguan pada saat bicara pelo. Yang ke-8, vestibuloclear, sensorik, tidak ada gangguan pendengaran.
9. Glosopharyngeus sensorik motorik terdapat kesulitan dalam menelan. 10. Pagus sensorik motorik tidak ada gangguan. 11. Aksesorius spinal sensorik anggota badan sebelah kanan tidak dapat digerakkan. Yang ke-12, hipoglossus motorik, fungsi lidah tidak baik, klien tidak bisa menggerakkan lidah dari satu sisi yang sisi lainnya, terdapat kesulitan dalam menelan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Heni Nopianti. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan HB hasilnya 0,1, satuannya G per DL, eritrosit 3,45 kali 10 pangkat 6, satuan mm pangkat 3, leukosit 8.200 mm pangkat 3, DIFCON 0 per 0 per 85 per 11 per 4. Trombosit 2020 mm pangkat 3, hematokrit 33 volt persen, BSS 127 mg per dl, BSN atau BSSP tidak ada, CKMB tidak ada, CKNAC tidak ada, ureum 28, kreatinin 1,03, natrium 143, kalsium tidak ada, kalium 3,5, klorida 117, magnesium 1,89. Next. Yang B, CT scan kepala. Yang pertama, tanpa area hiperdens di varietal kiri ukuran 4,63 kali 3,81 cm. Kedua, diferensiasi gray wedge meter jelas. Ketiga, tak tampak deviasi midline struktur. Keempat, sistem vertikal normal. Sulci Vergreri normal. Fons Sebrum per CVA normal, sinus paranasal per safum, nasi dan orbital normal. Kesimpulan, ICH diferental kiri vol kurang lebih 90 cc. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pemberian terapi medis. Yang pertama, terapi stroke serta pengobatan penyakit stroke. Terapi ini merupakan pengobatan penyakit stroke melalui tindakan pemberian obat pengencer darah. Obat ini berbentuk cairan infus yang bekerja dengan cara melarutkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah otak. Pengobatan penyakit stroke ini efektif untuk stroke yang terjadi kurang dari 4,5 jam. Yang kedua, terapi stroke trombektomi. Terapi ini merupakan pengobatan penyakit stroke melalui tindakan kateterisasi pembuluh darah, endovascular mechanical trombektomi. Prosedur trombektomi ini dapat mengeluarkan bekuan darah dari pembuluh darah otak yang tersumbat sehingga aliran darah menjadi lancar kembali. Tindakan trombektomi dilakukan di ruangan kateterisasi dengan pasien dalam kondisi sadar atau cukup dengan bius lokal. Selanjutnya, analisis data. 1. DS, pasien mengatakan mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai, sesisi tubuh bagian kanan. 2. Pasien mengatakan sakit kepala saat serangan terjadi. 3. Pasien mengatakan memiliki riwayat darah tinggi sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. DO, pasien tampak tidak dapat mengungkapkan isi pikirannya secara lisan, tulisan, dan isyarat. Jika bicara, mulutnya
mengot ke arah kanan, dan bicara pelo. GCS 13, E4, M5, V4. Suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 83 kali per menit, RR 20 kali per menit, tekanan darah 140 per 100. Hasil CT scan kepala menunjukkan ICH di parental kiri volume lebih dari 90 cc. Etiologi hipertensi, aneurisma cerebral usia. Pendarahan cerebral, pecahnya pembuluh darah otak, menyebabkan pendarahan intrakranial, menyebabkan intracerebral hemorrhagic, ICH, kemudian darah masuk ke jaringan otak, darah membentuk hematoma, sehingga peningkatan tekanan intrakranial, gangguan aliran darah dan oksigen ke otak, kemudian sehingga menyebabkan resiko perfusi cerebral tidak efektif. Masalah keperawatan, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lani Oktaviani. Yang kedua, DS. Yang pertama, pasien mengatakan mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai seisi tubuh bagian kanan. 2. Pasien mengatakan tidak bisa berjalan karena kelemahan pada seisi tubuh bagian kanan. DO. Yang pertama, pasien tampak tidak dapat mengungkapkan isi pikirannya secara lisan, tulisan, dan isyarat. Jika bicara, mulutnya pengot ke arah kanan dan bicara pelo. Yang ketiga, DS tidak ada. DO yang pertama, pasien tidak mampu bicara secara lisan. Yang kedua, pasien bicara pelo. ICH mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial, kemudian mengakibatkan gangguan aliran darah dan oksigen ke otak, kemudian fungsi otak menurun, kerusakan neumotorik, kelemahan otot progresif, selanjutnya gangguan mobilitas fisik. Yang ketiga, ketidakefektifan perfusi jaringan otak, fungsi otak menurun, mengakibatkan kerusakan neurospinal menjadi lemah, kerusakan berbicara, artikular tidak dapat berbicara, atau disatria, kemudian mengakibatkan gangguan komunikasi verbal. Gangguan mobilitas fisik, yang ketiga gangguan komunikasi verbal. Diagnosa keperawatan yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan aneurisma cerebri. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurmiati. Baiklah, selanjutnya yaitu intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Resiko perfusi cerebral tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan pengkajian selama 1 kali 24 jam, didapatkan kriteria hasil. Tingkat kesadaran meningkat, gelisah menurun, tekanan darah membaik. Intervensi. Yang pertama, identifikasi peningkatan. Yang kedua, tekanan intrakranial. Yang ketiga, monitor peningkatan tekanan darah. Yang keempat, monitor penurunan frekuensi jantung. Monitor irregularitas irama nafas, monitor penurunan tingkat, dan kesadaran. Yang kedua, diagnosa keperawatan, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskuler. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan pengkajian selama 1 kali 24 jam didapatkan hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun. Intervensi, yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya.
Kemudian identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Fuadah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Nurmiati. Diagnosa ketiga, hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan saraf kranial. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan pengkajian selama 1 kali 24 jam, didapatkan hasil sebagai berikut. Kemampuan bicara meningkat, kemampuan mendengar meningkat, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat. Intervensi monitor, kecepatan tekanan, kuantitas volume, dan diksi bicara. B. Monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara. Misalnya memori, pendek, garan, dan bahasa. C. Monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rara. Implementasi yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang pertama, mengidentifikasi peningkatan tekanan intrakranial, memonitor peningkatan tekanan darah, memonitor penurunan frekuensi jantung, memonitor penurunan kesadaran, memonitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan, memonitor tekanan perfusi cerebral, memonitor efek stimulus, mengambil sampel drainase cairan, mempertahankan posisi kepala dan leher netral, mengatur interval pemantauan sesuai kondisi pasien. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskuler. Yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, memfasilitasi aktivitas mobilitas dengan alat bantu, memfasilitasi pasien melakukan pergerakan, memperlibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam peningkatan pergerakan, menganjurkan melakukan mobilisasi dini, menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan seperti duduk, berdiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rory Reviza. Next slide, Lee. Baiklah, diagnosa yang ketiga. Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan saraf kranial. Yang pertama, implementasi memonitor kecepatan dan tekanan volume diksi bicara, memonitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan berbicara, memonitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu berbicara, mengidentifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi, menggunakan metode komunikatif alternatif, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan, memberikan dukungan psikologis, menganjurkan berbicara pelan, mengajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Evaluasi yang pertama, risiko perfusi cerebral tidak efektif. Implementasi mengidentifikasi peningkatan tekanan intrakranial, memonitor peningkatan tekanan darah, memonitor penurunan frekuensi jantung, memonitor penurunan kesadaran, memonitor kadar CO2, dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan, memonitor tekanan perfusi cerebral, memonitor efek stimulus. SOAP-nya yang pertama S. Keluarga pasien mengatakan
lengan dan tungkai sesisi tubuh kanannya masih lemah dan sakit kepala berkurang. O. Pasien tampak kesulitan bicara. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskuler. Implementasi, mengidentifikasi adanya nyeri, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, memonitor frekuensi jantung, dan tekanan darah. SOAP yang pertama, keluarga pasien mengatakan lengan dan tungkai sesisi tubuh bagian kanan mengalami kelemahan, tidak bisa berjalan. O. Pasien tampak kesulitan menggerakkan mulut dan bagian tubuh sebelah kanannya. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli. Baiklah, selanjutnya hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan saraf kranial. Implementasi, memonitor kecepatan dan tekanan volume diksi bicara, memonitor proses kognitif anatomis dan fisiologis yang berkaitan dengan berbicara, memonitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara. SOAP. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa berbicara normal dan sulit menggerakkan tubuh bagian kanan. O. Pasien tidak mampu bicara lisan, mulut pasien tampak mengot ke kanan dan pasien juga sulit menggerakkan wajahnya. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Terima kasih. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata atau pemaparan materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.